Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ikhwan dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas etika bisnis. Untuk tugas etika bisnis, kita mulai dari ringkasan kasus. Artikel yang dirujuk membahas dugaan praktik curang dalam distribusi minyak goreng bersubsidi, yaitu minyak kita. Berdasarkan temuan Kementerian Pertanian dan hasil inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, di bulan Maret tahun 2025 ditemukan kemasan yang seharusnya berisi 1 liter minyak goreng ternyata hanya berisi sekitar 750 sampai 800 ml saja. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengecam keras praktik ini, khususnya yang dilakukan oleh PT Naita Nabati Indonesia atau PT NNI yang sebelumnya juga pernah terlibat kasus penimbunan minyak kita hingga menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga. Beberapa produsen lain turut diduga terlibat praktik serupa. YLKI menegaskan bahwa tindakan pengurangan takaran ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 8 Ayat 1 huruf C yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah sebenarnya. B. Preventif berdasarkan keilmuan atau keilmuan etika bisnis. Untuk prinsip-prinsip etika bisnis yang dilanggar antara lain prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip otonomi, dan prinsip tidak berbuat jahat atau merugikan, non-malevolence, kemudian tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Untuk analisis dan teori etika, teologi atau utilitarianisme, tindakan ini gagal secara utilitarian karena manfaat atau keuntungan hanya dinikmati produsen, sementara kerugian ditanggung oleh jutaan konsumen. Secara agregat menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat bagi masyarakat. Deontologi atau KEN, tindakan mengurangi takaran sambil mempertahankan label 1 liter melanggar kewajiban moral untuk berkata jujur. Kemudian teori keadilan distributif, distribusi nilai dari transaksi. Egoisme atau etis versus etika bisnis berkelanjutan. Perilaku produsen mencerminkan egoisme jangka pendek. Kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pelaku usaha? Yang tidak boleh dilakukan yaitu mengurangi isi atau takaran produk secara sepihak tanpa mengubah label kemasan dan harga. Kemudian mendesain kemasan yang menyesatkan atau desektif agar konsumen tidak menyadari pengurangan volume, kemudian melakukan penimbunan produk untuk menciptakan kelangkaan buatan demi menaikkan harga. Lalu mengutamakan efisiensi biaya produksi dengan mengorbankan hak dasar konsumen. Yang boleh atau seharusnya dilakukan yaitu menjamin kesesuaian antara isi produk dan informasi pada atau truth in labeling. Kemudian menerapkan sistem kendali mutu atau quality control yang konsisten pada setiap batch produksi dan transparan kepada konsumen bila terjadi perubahan spesifikasi produk termasuk menyesuaikan harga secara profesional. Membangun budaya bisnis yang berlandasan etika dan kepatuhan hukum atau compliance sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Kemudian apa yang harus dilakukan konsumen? Yang harus dilakukan konsumen yaitu bersikap kritis dan teliti, kemudian menyimpan bukti pembelian atau struk dan nota sebagai dasar pengaduan bila terjadi ketidaksesuaian, kemudian melaporkan temuan kecurangan kepada YLKI atau Dinas Perdagangan Perindustrian setempat, dan menggunakan hak hukum sebagai konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, membangun kesadaran kolektif melalui edukasi dan literasi konsumen. Apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai regulator?
Yang harus dilakukan yaitu meningkatkan intensitas pengawasan dan inspeksi rutin, bukan hanya insidental terhadap proses produksi dan distribusi minyak goreng bersubsidi. Kemudian menegakkan hukum secara tegas dan konsisten terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar, menerapkan efek jerah, deteren efek, misalnya dengan mencabut izin usaha bagi produsen yang berulang kali melanggar, dan menjaga transparansi publik atas hasil inspeksi dan tindak lanjut hukum. Memperjelas skema penarikan produk, rekal, dan mekanisme kompensasi bagi konsumen yang dirugikan, memperkuat regulasi dan standar teknis, misalnya SNI wajib, sistem sertifikasi, uji petik berkala. Untuk kesimpulannya, kasus pengurangan takaran minyak kita menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip dasar etika bisnis, yaitu kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab terhadap konsumen. Dari sudut pandang etika bisnis, tindakan produsen tidak dapat dibenarkan meskipun bertujuan menekan biaya produksi karena mengorbankan hak dan kepercayaan konsumen demi keuntungan sepihak. Penyelesaian kasus ini memerlukan kolaborasi tiga pihak, pelaku usaha yang berkomitmen menjunjung etika dan kepatuhan hukum, konsumen yang kritis dan aktif menggunakan haknya, serta pemerintah yang tegas, konsisten, dan transparan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum sebagai regulator. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.